Halo semua, kembali lagi bersama saya, Kadek Dwiki Putra Darmawan dengan NIM 23030200092. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yaitu tentang pemrograman berulang. Pemrograman berulang adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi kode untuk diulang beberapa kali. Ini memungkinkan pengulangan tugas atau proses yang sama secara efisien tanpa harus menulis ulang kode yang sama berulang kali. Pemrograman berulang sangat berguna dalam situasi di mana kita perlu melakukan tugas yang berulang secara otomatis atau berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pemrograman, ada beberapa jenis struktur pengulangan seperti pengulangan for, while, dan do while yang memungkinkan kita untuk mengimplementasikan pemrograman berulang dengan mudah. Pemrograman perulangan ada 5 jenis, yaitu yang pertama, pemrograman for. Perulangan for adalah salah satu struktur kendali yang digunakan dalam pemrograman untuk mengulang tindakan tertentu sejumlah sesuai yang diinginkan. Seperti yang kita lihat di VS Code sebelah kanan ini, pemrograman for dimulai dengan buka kurung PHP pada line 3 for subjek i sama dengan 0, titik koma subjek i lebih kecil daripada 10, titik koma subjek i plus plus kurung tutup kurung berawal. Pada line 4 echo H2 diberikan keterangan ini perulangan ke subjek i garing titik koma. Setelah itu kita eksekusi di browser, yaitu hasilnya adalah ini perulangan ke 0 sampai dengan ke 9. Jika kita ubah pada bagian ini menjadi semisal 20, maka eksekusi di browsernya akan berubah dari ini perulangan ke 0 hingga ke ini perulangan ke 19. Yang kedua, ada perulangan while. Perulangan while adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulangi sebuah blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Berbeda dengan perulangan for yang mengulangi sejumlah interaksi yang sudah diketahui, perulangan while akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan masih bernilai benar. Seperti yang kita lihat di VS Code di sini, perulangan while kodenya dimulai dengan buka kurung PHP pada line 3 subjek ulangi sama dengan 0, serta pada line 5 while subjek ulangi lebih kecil daripada 10. Echo P keterangan ini adalah perulangan ke subjek ulangi garis miring P titik koma line 7 subjek ulangi plus plus titik koma. Setelah itu ditutup dan kita coba eksekusi di browser. Ulangan while hasilnya adalah ini adalah perulangan ke 0 sesuai dengan subjek yang disini kita tulis dan input angka yang kita tulis di sini. Yang ketiga, ada perulangan do while. Perulangan do while adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu masih benar. Perbedaan utama antara perulangan do while dengan perulangan while adalah bahwa blok kode dalam do while akan dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi diperiksa. Seperti pada VS Code di sini, struktur kodenya yaitu dibuka dengan PHP line 3 subjek ulangi sama dengan 10, line 5 do kurung echo P keterangan ini adalah perulangan ke subjek ulangi garis miring P titik koma subjek ulangi minus minus titik koma. Di sini terdapat perintah while subjek ulangi lebih besar daripada 0. Jika kita lakukan eksekusi di browser, maka hasil yang kita dapatkan yaitu sama seperti while sebelumnya, cuman perbedaannya adalah di sini diurutkan dari angka 10 hingga ke yang paling kecil, dari yang besar hingga yang ke yang kecil, seperti itu. Yang keempat, ada perulangan for each atau for each adalah jenis perulangan yang tersedia di beberapa bahasa pemrograman seperti Java dan PHP. Namun, di bahasa pemrograman lain seperti Python dan JavaScript, Anda dapat menggunakan for in atau for off untuk melakukan perulangan pada setiap elemen dalam sebuah array atau objek.
Untuk penulisan kode pada VS Code di sini sama seperti dibuka dengan PHP, cuman perbedaannya akan terlihat di sini. Subject book sama dengan diisikan beberapa keterangan seperti contoh panduan belajar PHP untuk pemula, membangun aplikasi web dengan PHP, tutorial PHP dan MySQL. Yang terakhir membuat chatbot dengan PHP. Setelah itu diberikan kurung. Pada line 9, echo H5 judul buku PHP. Titik 2 garis miring H5. Setelah itu ada echo lagi UL. Pada line 11 diberikan keterangan for each buka kurung subject book S subjek buku. Setelah itu dilanjutkan dengan echo LI subjek buku garis miring LI titik koma. Setelah itu echo garis miring UL ditutup dengan ini. Jika kita running di browser, hasil yang dikeluarkan yaitu sesuai dengan keterangan yang kita masukkan di sini, yaitu judul buku PHP sesuai yang di sini serta panduan belajar PHP bla 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 seterusnya seperti yang kita hasilkan di sini. Perbedaannya cukup signifikan antara for each dengan while, do while dan for. Dalam VS Code-nya mungkin for each terlihat lebih kompleks daripada yang lain. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada percabangan bersarang. Perulangan bersarang adalah saat kita menggunakan satu perulangan di dalam perulangan lain. Ini memungkinkan kita untuk melakukan tugas yang berulang-ulang dengan pola yang kompleks. Perulangan bersarang dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Java, C++, dan lain-lain. Kita kembali pada VS Code. Pemrograman bersarang yaitu dimulai dengan buka kurung PHP, subjek 3 for, subjek I sama dengan 0 titik koma, subjek I lebih kecil daripada 5 titik koma, subjek I plus kurung tutup. Pada line 4 berisikan for lagi, subjek J sama dengan 0 titik koma, subjek J lebih kecil daripada 10 titik koma, subjek J plus kurung tutup. Terakhir ada echo, diberikan keterangan ini perulangan ke subjek I, subjek J, BR, eksekusi. Nah, kita akan lakukan eksekusi di browser, yaitu bersarang. Nah, yang kita lihat, inilah yang dihasilkan dari kode bersarang pada VS Code yang kita eksekusi di browser. Sebenarnya bersarang ada dua metode penulisan pada VS Code, yaitu yang ini. Lagi satu, subjek I sama dengan 0. Isikan while di sini, subjek I lebih kecil daripada 10. For subjek J sama dengan 0 titik koma, subjek J lebih kecil daripada 10 titik koma, subjek J plus. Dan pada echo diisikan keterangan ini perulangan ke subjek I, subjek J, BR. Dan pada line ke-9 ini yang membedakan. Di sini diisikan subjek I plus titik koma. Jika kita coba running di browser, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu ini perulangan ke 0,0 sampai dengan 9,9 gitu.